Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Isra Zianita Hatta. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit. Nah, yang kemarin kita bahas itu adalah sifat koligatif larutan untuk zat yang non-elektrolit. Nah, sekarang untuk yang zat elektrolit. Oke. Nah, ini sifat koligatif larutan elektrolit itu ada pengaruh faktor Van Hoff, ya, di mana rumus faktor Van Hoff adalah I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, di mana keterangannya I adalah faktor Van Hoff, ini berlaku untuk larutan yang elektrolit. N adalah jumlah ion terionisasi dan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, di mana rumus alfa, jumlah ion terionisasi dibagi dengan jumlah mula-mula. Nah, karena nilai alfa dianggap 1, maka harga I sama dengan N. Nah, untuk contoh reaksi ionisasi, misalnya ya, NaCl ini terurai menjadi Na+ dan Cl-, di mana harga N sama dengan 2. Nah, 2 ini dari mana? Kita ambil dari ini, kationnya 1, koefisiennya 1, jadi ini 1, koefisien 1, 1. 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi harga N sama dengan 2. Karena I sama dengan N, maka N sama dengan 2, I sama dengan 2. Oke ya. Nah, contoh lain, CaCl2. CaCl2 terurai menjadi Ca2+ dan 2Cl-. Nah, ini 1 koefisien berarti 1 jumlah ionnya. Ini 2 koefisien berarti 2. 1 tambah 2, 3. Jadi harga N sama dengan 3. Satu lagi, AlCl3 terurai menjadi Al3+ dan 3Cl-. Ini 1 koefisiennya di sini 3 jadi 1 tambah 3, 4. Jadi harga N sama dengan 4. Nah, semakin banyak harga N, maka sifat koligatif larutannya itu semakin tinggi. Jadi, wajar kalau sifat koligatif larutan untuk yang non-elektrolit dibandingkan dengan yang elektrolit itu lebih tinggi yang elektrolit. Karena yang elektrolit itu ada pengaruh faktor Van Hoff-nya. Oke ya. Harga I sama dengan N. Harga N diambil dari sini. Dari mana? Dari jumlah ionisasi yang terurai. 1 tambah 1, 2. Kenapa 1? Karena koefisien di Na ini 1. Koefisien di Cl ini 1. Jadi dijumlahkan. Oke ya, jumlah ion terionisasi. Nah, kemudian ini 1 tambah 2. 1, sini 2. Oke, 3. Kemudian ini 1 tambah 3. 1 di sini koefisiennya 1. Kemudian di samping Cl ada 3. 1 tambah 3 berarti 4. Nah, sementara untuk larutan non-elektrolit, harga N sama dengan 1. Contoh, misalnya, gula C6H12O6 di dalam larutan tidak terionisasi. Artinya dia terurai menjadi hasil yang sama. Jadi C6H12O6. Jadi ini 1. Jadi nggak ada di sini ditambah. Jadi 1 di sini. Oke ya, berarti faktor Van Hoff untuk larutan non-elektrolit itu sama dengan 1. Nah, 1 kan tidak mempengaruhi nilai. Makanya dianggap nggak ada. Oke ya. Nah, untuk yang larutan elektrolit itu paling rendah itu 2. Harga N-nya paling rendah 2. Karena di sini 1, sini 1. Karena terurai menjadi 2 bagian, kation dan anion. Kation 1, anion 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Oke ya. Jadi harga larutan elektrolit paling rendah faktor Van Hoff-nya 2. Kemudian larutan non-elektrolit harganya 1. N-nya sama dengan 1. Jadi ketika dimasukkan ke dalam rumus, 1 tidak mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat rumus dari sifat koligatif larutan untuk non-elektrolit yang ini. Yang ini ya. Sifat koligatif larutan untuk non-elektrolit. Nah, kan sifat koligatif larutan itu kan ada 4. 1, delta P, artinya penurunan tekanan uap sama dengan P0 kali XT. 2, delta TB, artinya kenaikan titik
didih. Rumusnya KB dikali M. Kemudian yang ketiga, delta TF, artinya penurunan titik beku. Rumusnya KF dikali M. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik, P, sama dengan MRT. Nah, ini untuk yang kemarin itu semuanya rumusnya itu untuk larutan non-elektrolit. Nah, bagaimana dengan rumus untuk larutan elektrolit? Ya, sama saja, hanya tambahkan I saja. Oke ya, nomor 1. Delta P untuk larutan elektrolit, rumusnya P0 kali XT kali I, faktor Van Hoff. Tadi I sama dengan N ya. Nah, kemudian delta TB, penurunan titik didih, sama dengan KB kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Dan P atau tekanan osmotik sama dengan MRTI. Hanya itu bedanya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal. Di sini ada soal. Tentukan titik beku larutan NaCl diketahui 0,1 molal. Sudah langsung di dalam molal. Jika diketahui KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Nah, yang ditanya adalah titik beku larutan. Nah, sebelum kita menghitung, memasukkan rumus, kita harus tentukan dulu dia larutan elektrolit atau non-elektrolit untuk menentukan harga I-nya, harga faktor Van Hoff-nya. Tadi, kalau untuk larutan non-elektrolit, faktor Van Hoff-nya harga I-nya 1. Jadi 1 ketika dikalikan, dimasukkan ke dalam rumus tidak mempengaruhi nilai. Jadi diabaikan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan NaCl. Jadi untuk menjawab, kita lihat dulu zatnya apa. Apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Nah, NaCl ini kan bisa terurai. Ini kan senyawa ion nih. Nah, setiap senyawa ion bisa terionisasi. Jadi ini kita harus uraikan dulu untuk mengetahui harga faktor Van Hoff. Nah, kita uraikan NaCl di dalam larutan, ya fasanya aqua dan larutan, terurai menjadi Na plus dan Cl min. Maka harga N-nya sama dengan 2. Dari mana? 1 kation, 1 anion. Jadi dijumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Harga N sama dengan 2, I sama dengan 2. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi titik beku larutan. Kita harus mencari delta TF dulu. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Oke ya. Nah, jadi sebelum kita menghitung masukkan rumus, tentukan dulu dia zatnya apa. Elektrolit atau non. Supaya tidak salah rumus. Nah, jadi ini rumusnya. Kita masukkanlah harga KF-nya sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Masukkan kemari. Kemudian M. Molal sudah diketahui, nggak perlu lagi cari mol, sudah langsung ke molal. Ini 0,1, tinggal masukkan kemari, dan I-nya 2. Jadi, 1,86 kali 0,1 kali 2 sama dengan 0,372 derajat Celcius. Nah, ini baru delta TF. Apa delta TF? Penurunan titik beku. Yang ditanya apa? Kenaikan, tentukan titik beku larutan. Berarti yang ditanya adalah titik beku larutan, TF lar sama dengan TF pelarut dikurang dengan delta TF. Kan kita sudah tahu kalau titik beku untuk larutan itu di bawah 0. Jadi rumusnya TF pelarut dikurang delta TF. TF pelarut ini walaupun tidak diketahui dalam soal, kita sudah tahu bahwa titik beku air sama dengan 0. Jadi masukkan di sini 0 dikurang dengan delta TF. Harga delta TF tadi yang ini, masukkan harganya. Kurang 0,372 sama dengan minus 0,372 derajat Celcius. Jadi air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ketika ke dalam air itu kita masukkan garam sebanyak 0,1 molal, maka air itu membeku di bawah 0, yaitu min 0,372 derajat Celcius. Nah, ini ada satu tugas untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti mengenai pembahasan di atas. Ini ada satu tugas mengenai titik didih larutan. Ya, soalnya berapa titik didih larutan HCl jika Kb air 0,5 dan massa HCl-nya 7,3 gram. Diketahui MR HCl sama dengan 36,5. Kemudian dilarutkan dalam 200 gram air. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Ini tugas kalian ya, nanti dikumpulkan, difotokan dan dikirim ke Google Classroom. Nah, jadi
ini ditanya titik didih larutan HCl. Yang jelas jawabannya nanti adalah di atas 100. Kenapa di atas 100? Karena titik didih air itu kan 100 derajat Celcius. Nah, jika ke dalam air itu ditambahkan zat terlarut, contohnya di sini HCl, maka titik didihnya yang pasti di atas 100. Jadi jawabannya nanti 100, ya. Nah, jadi kalian sebelum memasukkan rumus, ya, rumus delta TB, kalian harus melihat dulu zatnya. Nah, apakah ini elektrolit atau non-elektrolit? Ataukah pakai I faktor Van Hoff atau tidak? Nah, ini HCl, dia senyawa ion. Jadi terurai menjadi H plus dan Cl min. Jadi satu kation, satu anion. Jadi N-nya sama dengan 2. Nah, lalu masukkan ke rumus. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Nah, di sini harga KB udah ada, 0,5. Harga M belum ada, M molal. Maka kalian cari dengan gram per mr kali 1000 per P. P-nya itu massa pelarut. Nah, ini. Nah, jadi 7,3 gram dibagi 36,5 dikali 1000 per 200. Itulah harga M-nya, M molalnya. Lalu masukkan di sini delta TB sama dengan KB kali M kali I. Oke ya, sama dengan cari tadi KB, kemudian M-nya sudah dapat, kalikan dengan I2. Sudah dapat delta TB, maka untuk mencari TB larutan sama dengan 100 ditambah delta TB, sama dengan 100, sekian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan segera. Terima kasih, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.